Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di mata kuliah analisis PU Baril. Nah, kali ini kita akan membahas tentang interval dalam bilangan real. Oke? Nah, pertama kita bahas tentang definisi dan jenis interval. Jadi, interval itu adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real yang memenuhi syarat tertentu. Nah, pada prinsipnya interval itu dikelompokkan menjadi dua kelompok ya, yaitu ada interval berhingga atau terbatas dan ada juga interval tak berhingga atau tak terbatas. Oke, pertama kita bahas tentang interval terbatas. Nah, ada 4 jenis interval terbatas. Yang pertama adalah interval terbuka. A, B elemen R, A kurang dari B, maka interval terbuka oleh A dan B itu dinyatakan dengan A, B sama dengan X elemen R, di mana X itu lebih dari A kurang dari B. Nah, kita bisa lihat contohnya yaitu negatif 5,4. Maka interval terbukanya adalah X elemen R, di mana X itu lebih dari negatif 5 dan kurang dari 4. Nah, di sini X-nya itu adalah bilangan real, sehingga X-nya itu lebih dari negatif 5, tapi negatif 5 tidak masuk. Begitupun dengan X kurang dari 4, 4-nya tidak masuk. Jadi, X-nya di sini yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Itu adalah interval terbuka dari contoh negatif 5,4. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke interval tertutup. Nah, di interval tertutup ini berbeda dengan interval terbuka, di mana ada yang tidak masuk di intervalnya. Nah, kalau interval tertutup itu ada tanda sama dengannya ya, di mana contohnya itu adalah A, B sama dengan X elemen R, di mana X itu lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Jadi perbedaannya di situ ada sama dengan. Nah, contohnya adalah 4 dan 10. Nah, di sini 4 dan 10-nya di mana X itu elemen dari real. Berarti X-nya lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 10. Nah, karena dia ada sama dengannya, maka X-nya itu include 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi ada 4 dan 10 masuk di X-nya. Nah, berbeda dengan yang tadi, ujungnya, ujung bawah dan ujung atasnya tidak masuk. Kalau ini ujung bawah dan ujung atas masuk karena ada kata sama dengan atau simbol sama dengan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah interval setengah terbuka atau setengah tertutup. Nah, bisa dilihat langsung di contohnya itu 2,10, di mana 2 adalah interval terbuka dan 10-nya itu adalah interval tertutup. Nah, karena 2 interval terbuka, maka X-nya itu dimulai dari 1, karena 2 tidak termasuk. Jadi 1 sampai 10, 10-nya masuk karena kurang dari sama dengan 10. Begitupun negatif 3 dan 7. Negatif 3-nya itu adalah interval tertutup, sedangkan 7 adalah interval terbuka. Jadi X-nya itu adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, sampai dengan 6. Nah, di sini sampai dengan 6 karena 7 tidak termasuk dari X karena kurang dari 7. Oke, bisa dipahami ya interval setengah terbuka dan interval setengah tertutup. Oke, selanjutnya lanjutan dari interval terbatas. Di sini silakan teman-teman buktikan. Untuk menentukan panjang interval oleh A dan B, di mana A kurang dari B, maka panjang interval itu adalah B kurang A. Nah, misal itu A sama dengan B, berarti B kurang A sama dengan 0. Maka ada dua kasus ketika panjang interval sama dengan 1, yaitu A, A sama dengan A, dan A, A itu sama dengan himpunan kosong. Silakan teman-teman buktikan sehingga terbukti A, A itu A dan A, A itu himpunan kosong. Silakan dibuktikan ya.
Lanjut di interval tak terbatas. Nah, interval tak terbatas itu ada interval terbuka tak berhingga. Nah, ini A, B elemen R, elemen dari real, A kurang dari B, maka interval terbuka tak berhingga oleh A dan B itu dinyatakan dengan A, positif tak hingga dan negatif tak hingga, B. Jadi untuk lebih jelasnya perhatikan contoh, misal 5 dan positif tak hingga. Nah, kalau seperti ini, X elemen realnya, X lebih dari 5. Nah, kalau X lebih dari 5, berarti X-nya itu mulai dari 6 sampai tak berhingga. Nah, tak berhingga banyaknya dan tak berhingga banyaknya itu adalah semua elemen bilangan real. Nah, begitupun kalau negatif tak hingga, B, atau negatif tak hingga, 6, ini X-nya kurang dari 6. Berarti X-nya itu mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, 0, sampai seterusnya ke negatif tak hingga. Nah, itu interval terbuka yang tak berhingga. Sedangkan yang kedua adalah interval tertutup tak berhingga. Nah, kalau interval tertutup tak berhingga itu kita bisa lihat lagi. Selalu kalau yang tertutup itu ada simbol sama dengannya. Nah, kita bisa lihat contoh untuk negatif 8-nya itu adalah interval tertutup dan positif tak hingga adalah interval terbuka. Sehingga X elemen R di mana itu kurang dari sama dengan negatif 8, di mana X itu adalah elemen R. Jadi A kurang dari sama dengan negatif 8. Berarti kalau seperti ini, A-nya itu mulai dari negatif 8, negatif 9, negatif 10, sampai seterusnya. Nah, kalau dia negatif tak hingga dan 10, di mana negatif tak hingganya adalah interval terbuka, sedangkan 10-nya adalah interval tertutup, maka X-nya itu kurang dari sama dengan 10. Berarti X-nya dimulai dari 10, kemudian 9, 8, 7, 6, sampai seterusnya, karena dia termasuk ke tak hingga. Jadi sampai tak berhingga dari semua elemen real. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, yang terakhir adalah interval tak hingga. Nah, interval tak hingga itu adalah interval yang dinotasikan dengan negatif tak hingga dan positif tak hingga. Jadi semua bilangan real masuk ke interval ini karena semuanya tak berhingga. Oke, sekian dulu materi kita tentang interval dalam R. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.